stigma dalam masyarakat bahwa politik itu ya nun sewu nih. Iya. Saya ikut partai besar, Mas. Partai besar Golkar. Ternyata sulit juga, Mas. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya sulit juga karena ternyata di situ masih ada. Kita jangan tabu lah ketika pindah partai. Itu hal yang wajar dan orang putu loncat atau dan sebagainya. Iya, Kan Pak Kecamatan Gumelar Poli itu hampir 1 minggu 2 kali. Betul. Tapi kenapa prestasi bola voli Gumelar khususnya dan umumnya Banyumas itu dalam tanda petik kok kalau PKS menang dalam pemilu 2024 akan dikeluarkan ketika momentum mau pemilu dikeluarkan dulu nggak ingat lah ini kan nyatanya ketika DPR-nya turun yang diminta Pak saya jalannya bodol saya ini bodol nggak ada yang Pak bagaimana pertanian bagaimana peternakan nah ini juga coblos nomor urut 8 atau Edi lupakan Pramononya Mas lupakan Pramononya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Jalu dimanapun Anda berada tentunya. Kembali pada kesempatan kali ini kami hadir dalam acara Jalu Podcast. Kebetulan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial seperti apa yang kita janjikan di minggu sebelumnya bahwa minggu ini kita akan mencoba untuk mendatangkan beliau para calon anggota legislatif khususnya dari Kecamatan Gumelar yang berada di Dapil 5 Kabupaten Banyumas. Tentu banyak materi ataupun ilmu yang harapannya nanti rekan-rekan Jalu semua dapatkan dari momen podcast ini sehingga wawasan kita terhadap dunia politik yang tadinya kita awam, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau-beliau ini nanti bisa menambah pengetahuan kita sehingga kita tidak sempit dalam pemahaman atau dalam arti politik itu sendiri. Terima kasih untuk narasumber spesial yang pertama sekali yang merespon kami dan hadir pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Edi Pramono. Tidak akan saya sebutkan dulu Pak Edi, mohon maaf, selamat malam tentunya, terima kasih hadirnya pada kesempatan malam hari ini. Beliau dari diusung dari partai mana, beliau dari background seperti apa, nanti tentu di kesempatan pada malam hari ini akan dikupas tuntas. Langsung saja, selamat malam, tentu selamat bergabung di Jalu Project Pak Edi. Terima kasih sekali lagi kehadirannya panjenengan. Luar biasa sambutannya sehingga pada kesempatan malam hari ini bisa hadir memenuhi undangan kami. Dan tentu seperti apa yang kami sampaikan di awal bahwa sebenarnya kami siap untuk hadir ke tempatnya panjenengan, tetapi panjenengan berkenan hadir ke sini tentu itu nilai positif bagi kami untuk memberikan pemahaman tentang dunia politik tentunya. Silakan langsung saja Pak Edi Pramono, perkenalan panjenengan tentu lebih lengkapnya karena saya hanya mengenal panjenengan selaku mantan kepala desa Samudra yang bekerja sama dengan kami tentunya sudah lama sekali. Silakan Pak Edi. Iya, terima kasih nih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Terima kasih ini kepada Jalu Project yang telah memberikan kesempatan pada diri saya untuk ngobrol-ngobrol. Namun sebelum obrolan ini kita berlanjut lebih afdol, saya akan memperkenalkan diri khususnya untuk Jalu Project dan umumnya masyarakat Dapil 5 dan khususnya Kecamatan Gumelar. Seperti tadi sudah disinggung oleh Mas Adi, nama saya kira tidak asing, Edi Pramono, asal usul dari Desa Samudra, RT 2, RW 2, Kecamatan Gumelar. Dan kami lahir pada tahun 1972. Masih cukup muda ya. Alhamdulillah, perasaan seperti
usia 25 Mas. Luar biasa. Ini tentu nantinya akan lebih mendorong keaktifan panjenengan bila mana nanti amanah menjadi wakil rakyat itu bisa panjenengan terima tentunya. Monggo lanjutkan. Alhamdulillah. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, walaupun usia sudah kepala 5, tapi insya Allah masih semangat untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Karena kita selaku umat Islam itu dianjurkan bahwa kita di dalam menjalani kehidupan ini berupaya menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk perkenalan, saya nama Edi Pramono, kemudian latar belakang saya untuk saat ini sih sebenarnya ya masyarakat biasa lah ya. Artinya dalam hal kegiatan ya biasa tukang ngarit Mas, tukang ngarit. Kemudian apa saja yang bisa kita layani selagi itu baik ya kita. Kedengarannya ini satu lagi tambahan sekarang mungkin Ustadz ya, Ustadz Edi Pramono mungkin. Ini ya kita sering dengar juga. Mudah-mudahan itu ilmunya juga bermanfaat untuk. Saya kira itu terlalu berlebihan itu kalau disebut Ustadz. Ya memang kita kewajiban ya selaku umat Islam itu tidak ada batasnya untuk belajar tentang agama, sehingga ya apa yang kita dapatkan abdulnya kita amalkan gitu. Betul sekali. Tapi yang namanya manusia ya banyak tantangan lah ya. Tentu. Jadi di samping pada saat ini saya masih aktif untuk bersama-sama masyarakat, juga nun sewu sedikit banyak kami punya pengalaman di pemerintahan. Alhamdulillah pada saat tahun 1999 kami ikut kontestasi Pilkades di Desa Samudra. Pada saat itu masih produk Orde Baru. Masa jabatan kepala desa itu 8 tahun. 8 tahun. Dan alhamdulillah saya bisa menjalankan tugas yang diberikan masyarakat untuk menjalankan amanah selama 8 tahun. Dan setelah itu kita mengikuti Pilkades kembali di periode yang kedua, yaitu tahun 2007 sampai dengan 2013. Jadi produk regulasi yang mengatur tentang jabatan kepala desa itu berubah. Dari dulu 8 tahun kemudian 6 tahun. Jadi 14 tahun saya sebagai pelayan masyarakat di Desa Samudra. Secara beruntun berarti? Alhamdulillah secara beruntun, karena waktu itu masa jabatan kepala desa masih 2 periode. Setelah 2014 adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, maka ada perubahan masa bakti kepala desa menjadi 6 kali 3 periode. Baik, ini sebenarnya agak grogi sedikit ya karena tidak kayak kemarin podcastnya dengan anak muda, ini agak kaku sedikit. Mohon maaf Pak Edi, ini untuk season selanjutnya sebenarnya ada season wajib. Kami itu mewajibkan setiap narasumber di akhir acara menyematkan satu pertanyaan rahasia. Itu berlaku untuk narasumber berikutnya. Dan ini saya masih pegang. Ini dari narasumber pertama. Sehingga ini akan saya tanyakan ke panjenengan. Apapun pertanyaannya, silahkan dijawab sesuai dengan kapasitas panjenengan tentunya. Mudah-mudahan Mas. Iya, kita juga tidak lihat, dan harapannya nanti juga di sesi terakhir panjenengan memberikan pertanyaan untuk narasumber berikutnya. Kalau ini caleg, mungkin besok caleg lagi, monggo pertanyaan seperti apa. Ini kita buka, ini tulisannya masih sama. Ini pertanyaan, kapan pemilu 2024 dilaksanakan? Ini cukup mudah tentunya bagi panjenengan. Bahwa pemilu 2024 itu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, sedangkan kontestan partai politik yang lolos untuk mengikuti pemilu tersebut ada 18 partai politik. Dan kebetulan saya merupakan wakil dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan alhamdulillah saya mendapatkan mandat dari DPD Partai PKS Kabupaten Banyumas untuk menjadi calon legislatif di Dapil ini. Oke, sebelum jauh ngulik tentang PKS sendiri atau panjenengan selaku caleg dari PKS, ini sangat menarik sebenarnya yang mungkin di luar konteks pertanyaan awal. Dua
pemilu kemarin. Iya, iya, iya. Ini mungkin pertanyaan tambahan yang yang tadi terpikir instan saja sebenarnya. Panjenengan itu sudah dua kali kalau Iya, tidak ini salah. mau ketiga ini. Dua kali mencoba peruntungan, mencoba mendedikasikan hidupnya berarti untuk masyarakat tentunya. Ada dua pemilu yang panjenengan ikuti. Bisa diceritakan itu seperti apa perasaan dari pemilu pertama, kedua hingga saat ini jenengan berani terjun lagi di kontestasi yang ketiga mungkin ini. Ya, terima kasih Mas Adi. Seperti tadi di awal saya menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia itu ketika hidupnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Siap. Maka apapun yang terjadi itu tidak bisa terlepas dari qadarullah. Manusia hanya sifatnya berikhtiar, berusaha. Mengapa kepengen bermanfaat? Apakah harus masuk ke partai politik? Sebenarnya tidak. Tetapi apa salahnya ketika kita gabung dengan partai politik agar kami bisa bermanfaat lebih besar lagi untuk masyarakat, maka kita harus terjun dalam politik praktis ya. Nah, artinya harus ikut nyalek dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini kita potong dan ini menarik Pak Hedi. Tadi di awal off air kita ngobrol bahwa khususnya kami anak-anak muda yang muda itu adik-adik kami lah, kalau saya sudah tua sebenarnya. Itu cenderung bukan sih a priori, bukan antipati juga, tetapi memang mereka belum terbuka karena mungkin ada masanya juga bahwa ada stigma dalam masyarakat bahwa politik itu nun sewune bukan kotor kurang baik lah ya. Iya, kurang baik lah intinya. Bahkan saya pernah mendengar itu dari media manapun bahwa politik itu kalau tidak membunuh ya dibunuh. Itu kasarannya seperti itu. Mungkin panjenengan bisa memberikan gambaran lagi pemahaman kepada kami tentunya untuk rekan Jalu, wabil khusus ini teman-teman muda, bahwa kita itu hidup pengennya bermanfaat dan salah satu jalannya adalah salah satu jalannya yang panjenengan ambil adalah lewat politik. Ya mungkin teman-teman kami, adik-adik kami nantinya ketika pola pikirnya sudah terbuka dan lain sebagainya, ada kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang menjadi generasi penerus. Itu coba Pak Edi sendiri bisa jabarkan supaya kita tidak sempit pemahaman terkait politik. Terima kasih Mas Adi bahwa muncul persepsi di masyarakat bahwa politik itu nun sewu dalam tanda petik kotor, jahat dan seperti tadi yang panjenengan sampaikan. Sebenarnya itu suatu statement yang salah kaprah. Karena ketika kita terjun dalam berpolitik, tujuan politik itu sangat mulia, Mas. Apalagi bahwa kehidupan kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap hajat masyarakat itu tidak bisa terlepas dari keputusan politik. Maka setiap warga masyarakat, apalagi generasi muda, jangan anti politik, jangan takut politik. Masalah tadi ada statement bahwa politik itu kotor dan lain sebagainya, itu sebenarnya oknum, Mas. Orangnya, caranya, bagaimana ketika ingin memiliki kedudukan di partai politik kemudian dengan cara yang menghalalkan segala cara. Lah, kami dari PKS insya Allah tidak dibangun dengan cara-cara yang seperti itu. Bahkan pesan dari pimpinan Partai Keadilan Sejahtera bahwa ketika kita terjun di dunia politik, apalagi dengan kendaraan PKS, niatlah untuk beribadah kepada Allah. Dan itu betul-betul harus kita pahami dan kita hayati dan kita amalkan. Nun sewu ya. Kalau kita terjun di dunia politik ini kan, kalau saya pribadi kepengen bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maka landasan kita dalam berpolitik harus diniati dengan lillahi ta'ala.
Walaupun lillahi ta'ala jangan dimaknai orang apa-apa, Iya. tidak ikhtiar, itu bukan seperti itu salah, itu pendapat yang salah. Kita ikhtiar, kita tetap mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu cerdas. Dan mengapa saya terus melakukan hal seperti ini? Saya ingin generasi muda itu bangkit. Pak Edi yang sudah 2 kali saja masih berani. Oke. Jangan takut masalah rezeki, jangan takut masalah biaya. Selagi kita niat baik, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Dan Luar ini yang menjadi biasa. motivasi kami. Luar biasa tentunya. Ini rekan-rekan Jalu perlu diingat. Iya. Statement penguatan bagi kita, terutama untuk adik-adik saya, adik-adik kami, bahwa generasi muda memang seperti tadi saya sampaikan bahwa timbulnya atau terbukanya wawasan terkait politik itu memang ada momentum. Bagi saya pribadi, ini host tapi sekaligus kadang-kadang curhat, ya nitip curhat, bahwa keterbukaan terkait politik itu juga baru hadir pada momen kali ini untuk saya pribadi. Karena apa? Di 2019 seperti saya sampaikan tadi di belakang bahwa ya seperti itu, oke aja lah, aja baik. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, ini menarik bahwa tergantung niat, tergantung siapa yang melaksanakan, siapa yang melakukan. Berarti tidak serta-merta bahwa politik itu menakutkan sebenarnya. Kan seperti itu. Wawasan kami di belakang itu seperti itu. Kayak apa ya namanya? Menyampaikan orasi, menyampaikan kampanye dengan begitu apa ya? Luar biasa, tetapi ada penekanan-penekanan bagi masyarakat, bagi kami yang awam, tentu ada ketakutan untuk mengarah ke kita terjun ke politik. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol ini bahwa tidak semuanya, terutama tadi dari Pak Edi sampaikan sendiri bahwa panjenengan niatnya adalah lillahi ta'ala untuk menjadi lebih bermanfaat lagi dari yang sebelumnya. Itu seperti itu berarti. Oke. Mungkin ini tambahan bagi panjenengan, tentu pesan-pesan kepada kami tadi sudah tersirat sudah bahwa kita harus semangat, panjenengan saja masih eksis ya, apalagi anak-anak muda generasi. Kita memang Jalu Project ini mengarah ke generasi Z ya, generasi apa ya namanya? Oke sing lahiran tahun 2000-an lah. 2000 ke atas ya. Begitu. Tetapi memang tanpa menutup kemungkinan link kami juga tidak hanya itu, tetapi pemahaman kadang orang tua pun sama, pemahaman politiknya beliau hanya ikut sana, ikut sini, tetapi pemahamannya masih kurang. Harapannya dengan ngobrol-ngobrol kali ini mereka lebih terbuka, dan terima kasih tentunya. Monggo panjenengan mungkin barangkali menyampaikan pesan bagi ini, masyarakat secara luas. Perlu saya sampaikan bahwa ketika kita ikut dalam suatu partai politik ini masih ada anggapan bahwa ketika orang pindah partai itu dianggapnya orang yang tidak punya komitmen. Menarik. Itu sebenarnya mau ditanyakan tapi panjenengan sudah jawab. Ya, ini nanti lupa jadi sampaikan. Sebenarnya ketika kita berpolitik dalam rangka untuk membawa kebaikan di masa yang akan datang, kita jangan alergi tentang berpindah partai. Karena politik itu kan dinamis, politik itu kan kepentingan. Sebagai contoh ini gambaran saya pribadi lah. Dulu pada tahun 2014 saya ikut kontestasi melalui partai kecil Hanura. Iya, betul. Kalau kita sudah terjun di politik praktis dan ikut dalam pencalegan, otomatis yang dicari apa? Kedudukan dalam partai itu. Lah, ternyata pengalaman saya ini untuk dipahami oleh anak-anak muda, ini ketika kita masuk pada partai kecil yang belum memiliki kursi, di Dapil 5 ini kan ada 8 kursi. Ternyata yang diperebutkan Hanura itu tidak dapat. Sepanjang politik sistem terbuka itu belum pernah ada kursinya. Maka ketika kita masuk di sana itu sih ya boleh-boleh saja, tapi nampaknya sangat berat Mas untuk merebut kursi. Karena ketika saya punya kekuatan pun, ketika seorang jadi DPR itu bukan karena kemampuannya diri sendiri, tapi perlu bantuan dari teman-teman caleg yang lain. Nah, di situ ada tantangan bahwa nun sewu, teman-teman kita kadang-kadang nun sewu hanya ikut-ikutan, tidak mau turun sosialisasi kepada masyarakat sehingga sulit untuk terwujud mendapatkan kursi itu atau merebut kursi. Kan rebutan lah ya, namanya pertandingan kan
pasti akan terjadi Betul. rebutan. Kemudian di 2019 saya ikut lagi Mas. Ketika di 2014 saya pakai partai kecil, nampaknya berat, saya pengen naik kelas. Iya. Saya ikut partai besar Yang Mas, besar, partai iya. besar Golkar. Ternyata sulit juga Mas. Kesimpulannya ya. Simpulannya Nanti- sulit juga karena ternyata di situ masih ada alegnya, masih ada DPR lamanya yang ikut. Sedangkan kami orang baru, kita evaluasi diri. Kemampuan saya paling di angka sekian ribu. Ketika saya paksakan di situ ya nanti akan jadi penopang saja Mas. Oke. Itu. Maka di tahun 2024 atas izin Allah saya dipertemukan dengan PKS. Alhamdulillah kami ide-ide pemikiran dan landasan Sefrekuensi. Pak. iya, karena PKS itu punya visi bahwa partai Islam atau partai dakwah yang rahmatan lil alamin, Nggih. yang kokoh dan terdepan dalam hal melayani masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Jadi luar biasa lah. Ini selain untuk rekan Jalu, tentu pemahaman bagi saya pribadi betul sekali Nggih. bahwa dua kemungkinan yang sudah panjenengan Nggih. ambil Nggih. itu sama-samanya menjadi satu pelajaran, ya, satu pelajaran berharga, dan ini bagi kami juga pelajaran sekali. Siapa tahu rekan-rekan Jalu semuanya nanti ada yang berminat Nggih. suatu saat menjadi Nggih. calon anggota legislatif. Jadi ya. intinya kita jangan tabu lah ketika pindah partai. Oh, Itu hal yang wajar dan dilandasi dengan perundang-undangan. Gabung PKS juga legal. Partai lain pun legal. Jadi jangan takut. Selagi kita punya tujuan untuk membawa kebaikan dan di tempat yang saya duduki sekarang tidak punya manfaat apa-apa, kan kita harus berpikir Mas. Iya, betul, Berpikir. betul, gitu. betul. Oke, bagus sekali. Ini pemahaman bagi kami, tentu satu wawasan lebih, karena ya nun sewu, saya sendiri berpikiran bahwa bergabung dengan partai kecil sama mungkin susahnya, tetapi bayangan saya bergabung dengan partai besar mudah, tetapi ternyata sulit juga. Sulit juga. Sulit juga. Lah ini kan masih banyak anggapan Bapak Edi mestinya masuk partai ini, partai besar. Nah. Ya. Dan juga kadang saya temu di lapangan, benar gonta-ganti partai. Itu Betul. kita hargai, kita hormati, maka kita perlu edukasi. Nah, melalui momen ini, ya harapannya teman-teman nanti bisa belajar bersama, bisa mengerti bersama bahwa tidak semua langkah politik seseorang itu tabu ataupun mungkin dalam tanda kutip ya dianggap orang kutu loncat atau dan lain sebagainya. Itu kan bahasa di masyarakat seperti itu. Tetapi memang ada dasarnya sendiri dan memang legal. Legal itu diperbolehkan. Oke, terima kasih. Ini suatu momen yang luar biasa. Saya berkesempatan berinteraksi. Ya. Ini memang temanya apa ya? Kalau di Jalu ini ada monggo. Kalau mau di samping ngopi silakan, nggak apa-apa. Siap, nggak apa-apa. Ini di Jalu Project sendiri bahwa ada beberapa tema. Ini kita momen kali ini adalah ngompol ya, ngompol bareng sebenarnya. Ngomongin politik, ini bukan ngompol sembarangan, tetapi ini mohon maaf Pak Edi, bukan apa-apa, tetapi memang ada satu jargon-jargon sendiri yang kita memang akan angkat, dan harapannya melalui Jalu Project ini nanti panjenengan juga bisa apapun ataupun ilmu yang panjenengan sampaikan itu bisa tersampaikan ke khalayak luas yang mungkin panjenengan tidak sempat untuk berkunjung atau memberikan edukasi secara langsung. Ya, terima kasih. Untuk season selanjutnya kami berikan kesempatan tentunya buat panjenengan untuk bagaimana mengajak, bagaimana memberikan daya pikat boleh. Apapun itu kami berikan waktu sepenuhnya untuk kepentingan ini ya. Kepentingan kampanye panjenengan. Kami di media ini itu memang ada session khusus untuk bagaimana para caleg itu, karena ini tidak menyalahi aturan ya Pak. Oh tidak, ini masa kampanye ya. Kampanye. Masa kampanye. Ini monggo panjenengan silakan untuk memberikan yang terbaik ya, sesuatu yang terbaik untuk disampaikan kepada masyarakat melalui media kami. Silakan Pak Edi. Terima kasih Mas Adi bahwa kami dari PKS khususnya untuk warga masyarakat Gumelar khususnya dan umumnya Dapil 5 bahwa
kami mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan di dalam sistem politik pemilu 2024 ini adalah menggunakan sistem terbuka. Jadi Nun Sewu, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa nomor urut yang ada pada caleg di masing-masing partai itu kedudukannya sama. Jadi tidak ada istimewanya. Jadi karena sistem terbuka, nomor 1 sama sampai dengan nomor 8 itu sama. Tidak ada keistimewaan tertentu. Artinya apa? Ketika yang bersangkutan partainya mendapatkan kursi dan dicari dari para caleg itu adalah nomornya nomor 8, ya nomor 8 ya akan jadi. Karena tidak ini, mesti nomor 1. tidak. Kalau sistem tertutup, lah itu nomor akan menentukan siapa yang akan duduk di DPRD ketika partai itu mendapatkan kursi, otomatis nomor 1. Tapi dengan sistem terbuka, pilihan langsung, nomor berapapun tidak bermasalah. Artinya tidak ada nomor istimewa. Semuanya kapasitasnya sama. Maka dari itu ingin saya sampaikan kepada masyarakat Dapil 5 dan khususnya Gumelar, saya nama Edi Pramono, dari caleg dari Partai PKS, nomor urut partainya 8, kebetulan nomor urut calegnya 8. Jadi mari kami mengajak kepada masyarakat, nanti jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 coblos nomor urut 8 atau Edi. Lupakan Pramononya, Mas. Oh iya. Lupakan Pramononya. Coblos cukup dengan nomor urut 8 di Partai PKS tentunya. Karena Nun Sewu, nama Pramono itu lagi tren banget di pencalegan, di PKS juga banyak banget nama Pramono itu. Jadi internal PKS juga ya banyak, bukan yang lain. Saya berbicara internal, siap. Jadi biar masyarakat awam, khususnya Kecamatan Gumelar, pilih Partai PKS, calegnya Edi Pramono nomor urut 8. Untuk mengurangi beban pikiran, lupakan saja Pramononya, cukup coblos Edi saja nomor. Tapi Edi nggak ada lagi ya? Nggak ada. Oke, siap. Dan kiprah kami di PKS itu seperti visi PKS bahwa terdepan untuk melayani masyarakat, dan ini betul-betul kami rasakan pada saat ada kejadian, walaupun ini tidak kami harapkan, musibah, bencana, longsor, banjir dan lain sebagainya, kami dengan sukarela, dengan semangat kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, membantu dengan bagaimana tenaga kerja, kita berupaya gotong royong memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. Termasuk saat ini, Nun Sewu, Nun Sewu saat ini isu nasional Gumelar di Telaga itu juga. Sampai saat ini kami merasa prihatin dan kita selayaknya untuk bangkit lah, untuk terpanggil membantu sesama yang warga yang sedang mengalami kesulitan. Walaupun dalam tanda petik kadang-kadang banyak juga yang Nun Sewu menganggap air itu tidak penting banget. Padahal nyatanya air merupakan segala sumber yang dibutuhkan oleh keluarga. Maka kami terpanggil sudah 3 bulan ini kami intens. Kalau tidak datang sehari saja sudah di WA, katanya kangen dengan Pak Edi, dengan PKS itu. Luar biasa. Terima kasih. Tapi insya Allah kami dengan lillah saja, dengan ibadah, karena saya ingin membantu. Seperti tadi yang saya sampaikan, sebaik-baik manusia adalah ketika hidupnya bermanfaat. Siap, terima kasih. Pak Edi, tentu saya pun mewakili rekan-rekan ataupun masyarakat Laga mengucapkan terima kasih buat panjenengan. Juga untuk relawan-relawan lain juga kami sampaikan terima kasih tentu untuk bantuannya. Memang ini menjadi momok ya di Telaga sendiri, khususnya bahwa bencana kekeringan ini untuk tahun ini sungguh luar biasa dampaknya. Sampai saat ini pun masih membutuhkan dropping air bersih. Dan satu pertanyaan terakhir sebelum menutup, ini tentu pertanyaan dari pribadi kami mewakili Jarum Project. Apa ide ataupun gagasan panjenengan terkait dengan satu generasi muda, kedua adalah sektor pertanian, khususnya karena kami sendiri berada di desa, sehingga ada beberapa teman yang sudah menyampaikan bahwa bagaimana kondisi masyarakat pedesaan, terutama petani, apabila kondisi seperti saat ini yang dirasakan, baik itu dari segi alam yang memang, kalau alam memang tidak bisa kita prediksi ya, karena memang itu kehendak Allah, tetapi dari segi kebutuhan
pemenuhan kebutuhan bagi para petani sendiri itu memang sampai saat ini belum teratasi, terutama pada masa-masa musim tanam ini. Jadi 2 poin, satu untuk generasi muda, 2 untuk kami yang muda ataupun yang tua yang bergerak dalam sektor pertanian di wilayah desa tentunya. Terima kasih ini Mas Edi, pertanyaan yang sangat menarik dan ingin saya sampaikan bahwa kami terjun ikut kontestasi pemilu legislatif terutama untuk sasaran pada generasi muda ini. Memang kami ingin bahwa anak-anak muda kita itu jangan jauh dari masalah politik. Karena banyak saya temui nun sewu ya, walaupun dia sekolahnya tinggi SMA ataupun mungkin sudah tamat kuliah, kalau diajak ngobrol tentang politik itu menghindar. Iya. Aduh, Pak nun sewu Pak, saya mumet gitu. Jadi nampaknya ini sudah terbiasa kecanduan dengan hal-hal yang instan. Nah, ini berarti memang pola pikir karena saya pun merasakan seperti itu, ini pengalaman dan ada waktunya memang terbuka tentang politik itu memang ada waktunya khusus. Padahal apa? Saya pribadi udah usianya 52 mau ke 53. Ini kan usia akhir. Ibarat itu sudah kita banyak yang kita gunakan, tinggal sisa. Lah kalau nanti saya dan orang-orang seangkatannya sudah tidak ada, kemudian anak-anak kita tidak melek politik, kita sangat prihatin. Maka harapan kami kepada anak muda, mari bergabung dengan PKS, dan PKS itu didominasi oleh anak-anak muda. Jadi monggo warga masyarakat Gumelar gabung dengan PKS, insya Allah program-programnya sangat menarik untuk kalangan anak muda. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKS sendiri. Namun kami melihat potensi Gumelar juga nun sewu di bidang olahraga, seni, itu kan luar biasa. Bahkan saya prihatin sebagai warga masyarakat yang namanya kegiatan olahraga di Kecamatan Gumelar voli itu hampir 1 minggu 2 kali. Betul. Tapi kenapa prestasi bola voli Gumelar khususnya dan umumnya Banyumas itu dalam tanda petik kok ketinggalan jauh dengan kabupaten tetangga? Ini kan menjadi motivasi kami, sehingga ketika kami diberikan amanah nantinya kita akan perjuangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan anak muda. Tidak hanya olahraga seni, tapi pemberdayaan ekonomi seperti ini. Jalur Project ini kan ada kegiatan-kegiatan usaha yang seperti ini. Insya Allah akan kami fokuskan dan kami berdayakan agar anak-anak muda kita itu nanti bisa populer dalam hal-hal yang positif. Gitu. Kemudian secara umum tentang sektor pertanian ini memang menjadi satu keprihatinan kami, Pak. Karena Mas Adi, saya juga orang desa. Saya di sekelilingnya juga dikelilingi oleh lokasi-lokasi pertanian. Tapi nun sewu, selama kurun waktu 20 tahun ini tidak ada program yang jelas untuk petani. Bahkan yang lebih prihatin lagi ketika masa cocok tanam nun sewu yang mengerjakan sawah itu kan seperti pupuk itu dibutuhkan. Tapi kadang-kadang di saat butuh pupuknya nggak ada. Beli pupuk harus pakai ini itu dan macam-macam lah. Kadang-kadang didatangi di agennya nggak ada pupuknya. Padahal yang namanya pupuk itu kan harus tepat waktu. Maka insya Allah ketika masyarakat memberikan dukungan politiknya kepada PKS, PKS akan mempermudah pelayanan masyarakat terutama pembelian pupuk, dan ini menjadi program besar PKS. Insya Allah kalau PKS menang dalam pemilu 2024 akan mendekatkan pabrik-pabrik pupuk dan akhirnya masyarakat membeli pupuk dengan mudah tanpa menggunakan embel-embel kartu dan lain sebagainya. Dan ini memang menjadi prioritas kami, bagaimana agar anak-anak kita itu mencintai pertanian. Ini juga menjadi tantangan kami selaku orang tua, Mas Adi. Anak saya saja ketika diajak ke kebun sudah banyak alasan. Bahkan ketika mau diajak, saya sampaikan, ini nanti kalau Bapak sudah sepuh, ini tanahnya kamu ya dirawat, supaya mendapatkan pengajian. Jawabannya apa, Mas Adi? Anak-anak sekarang, enggak apa lah, nanti dijual saja. Nah ini kan berbahaya. Padahal sektor pertanian itu sangat dominan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kita. Maka PKS dari tujuan umum yang sangat besar disimpulkan bahwa PKS nanti ketika diberikan kepercayaan memimpin di Indonesia, diharapkan nanti program PKS bisa terwujud, yaitu satu, pangan mudah, mencari pangan murah. Ya, jadi yang harga yang kira-kira terjangkau, daya beli masyarakat. Kemudian kayaknya apa ya ini? Kemudahan mencari lapangan kerja. Iya, betul sekali. Memang sekarang sulit ya. Kemudian yang berikutnya S-nya sehat mudah. Nah, sekarang kan banyak orang yang mengalami keberatan dalam berobat. Bagi masyarakat
Nggih, yang tidak memiliki kartu sehat nggih, BPJS. Betul. Kan ada BPJS yang dibiayai oleh pemerintah, ada BPJS yang mandiri, terutama yang mandiri. Di saat ekonomi sedang lesu, bayar BPJS pun kadang-kadang sampai nunggak bertahun-tahun. Nah, ini nanti kalau PKS menang, BPJS yang kena tunggakan informasinya akan dihapus. Nah, ini kan memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi insya Allah kami akan berjuang semaksimal mungkin, dan PKS adalah partai yang betul-betul senang melayani masyarakat. Jadi jangan dianggap PKS itu partainya orang kota, bukan. PKS itu sudah membaur dan transformasi dengan kehidupan desa. Termasuk kami kemarin juga mendapatkan bantuan alat gamelan, dan program di PKS itu bukan hanya mendekati pemilu, Mas. Itu sudah berjalan dari dulu, cuma kan karena kemampuan anggarannya terbatas. Mungkin kalau PKS hanya 2, mungkin partai lain bisa 10. Tapi kan kadang-kadang tidak termanage dengan baik, sehingga paling dikeluarkan ketika momentum mau pemilu. Dikeluarkan dulu nggak ingat lah. Ini kan insya Allah PKS tidak seperti itu lah. Ini kan ini juga jejak digital tentunya ke depan. Ini menjadi satu hal yang menarik, bahwa memang itu salah satu yang menjadi momok bagi anak muda terkait dengan anti politik, karena itu sering mendengar sesuatu hal yang memang keluarnya luar biasa, tetapi outputnya kurang kan, seperti itu. Makanya dengan harapan kita memberikan edukasi seperti ini, dengan menghadirkan para kontestasi pileg di 2024 ini, semua berlomba-lomba, kontestan itu berlomba-lomba secara sehat, secara baik, dan kita berlomba memberikan visi dan misi yang konkret, tidak hanya tidak hanya wacana kemungkinan berat itu. Seperti tadi masalah pertanian, memang jujur walaupun saya masih tergolong muda, secara tangan mungkin tidak bisa bergerak langsung, tetapi melihat, mendengar keluhan masyarakat. Dan gini Mas Nunsi bisa punggel, karena saya ingat. Dan masyarakat juga cara berpikirnya harus diperbaiki kembali, Mas. Karena biasanya ketika ada seorang anggota dewan ataupun pejabat, ketika turun ke lapangan, yang diminta apa, Mas, oleh masyarakat? Pembangunan infrastruktur, jalan. Sedangkan jalan dibangun 2-3 tahun sudah bodoh lagi, nanti ketemu lagi minta jalan lagi. Akhirnya pemberdayaan ekonomi akan ditinggal terus, Mas. Jadi harus nyambung lah antara wakil rakyat, pejabat itu dengan masyarakat, nyambung lah. Nyatanya ketika DPR-nya turun, yang diminta Pak, saya jalannya bodol, saya ini bodol. Nggak ada yang Pak, bagaimana pertanian, bagaimana peternakan. Nah, ini juga harus bareng-bareng, sinergi. Terima kasih. Ini kalau kita flashback berdirinya Jalu juga sama sebenarnya. Ekspos kita terhadap peran wakil rakyat itu juga menyoroti hal tersebut. Mungkin pola pikir saya pribadi sama, bahwa secara infrastruktur baik desa dengan dana desanya tentu lebih baik daripada tahun-tahun dulu sebelum, kan. Nah, tetapi sektor lain yang perlu perlu tambahan dorongan, itu malah justru masih perbandingannya masih sangat sedikit. Contoh itu di bidang pemberdayaan, terutama kami di Jalu Project, teman-teman muda itu sangat mengharapkan memang ke depan program-program pemenuhan kebutuhan dasar para teman-teman muda ini. Tentu satu memang pekerjaan ya. Kita sekarang melihat banyak anak-anak muda yang begitu lulus sekolah itu kebingungan akan arahnya kemana. Paling jalan satu-satunya belajar bahasa langsung menjadi TKI ke luar negeri kan, seperti itu. Itu alternatifnya. Tetapi saya sering tekankan ke teman-teman Jalu, rekan-rekan Jalu yang ada di tim, memang sambil menunggu sesuatu, tentu tidak ada salahnya kita melakukan pergerakan. Contoh, ketika kita lagi belajar bahasa, di samping belajar bahasa tetap ada kegiatan lain penopang untuk belajar kita juga dalam bekerja. Bisa dari pertanian modern, dan kita sudah contohkan teman-teman memang untuk bergerak di
penanaman sayuran, buah-buahan secara mandiri ya, karena memang ya berbeda lah apa namanya gerakan anak-anak sekarang terkait pertanian dengan orang tua Orang kita tua. dulu. Sekarang ya pertanian juga cenderung apa ya lebih modern dengan berbagai bantuan alat. Tentu demikian, yang mungkin ada tambahan lagi monggo Pak Ya, Edi terima atau kasih. Terima kasih ini Mas Hadi, melalui jalur project ini saya bisa hadir ngobrol di nggih. ngobrol bareng dengan panjenengan. Mohon maaf ya, Nggih. barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Siap, Intinya sama-sama. kami ikut dalam kontestasi ini punya niat baik. Siap. Sehingga harapan kami masyarakat Gumelar, mari kita untuk menentukan sikap politiknya dengan hati-hati. Monggo dipilih mana yang terbaik agar nantinya bisa menjadi wakil masyarakat. Dan biasanya gini Mas Adi, kalau di PKS itu kan terkesan ketika dalam suatu acara-acara diakhiri dengan pantun. Oh, tapi jangan minta saya untuk berbalas pantun ya, repot ini. Monggo, kalau bisa alhamdulillah. Nggih. Belum dikatakan apa nggih, cinta PKS kalau belum bisa berpantun. Nanti next episode saya datangkan Mas Tasiman di sini. Oke, panjenengan ngendika apa dalam berpantun mesti langsung ditangkap. Next saya cukup mendengarkan saja. Ini untuk akhir acara ngobrol Siap. ini, Nggih. mohon maaf nggih kepada masyarakat Kecamatan Gumelar khususnya dan umumnya Dapil 5. Nggih. Di akhir acara ini saya ingin berpantun. Nggih. Pergi ke Kalium naik Honda. Wis, mantap. Tempatnya asik untuk bertamasya. Siap. Pemilu 2024 Gumelar berjaya, pilih PKS, nambah wakilnya. Siap, Terima kasih. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ucapan yang sama Pak Edi. Terima kasih kerawaannya, kehadirannya Ya. ke forum kami, Ya. forum diskusi kami. Juga terima kasih untuk berebut ngopi Mas Hanik dengan segala Ya. apa namanya keterbatasannya. Memang sering saya sampaikan bahwa kami melakukan ataupun mengadakan kegiatan seperti ini selain juga menambah wawasan, juga kita membantu teman-teman UMKM dimanapun kami duduk. Ya. Seperti kemarin panjenengan mungkin lihat videonya bahwa Ya. saya di tempat warung pecel kah, atau bahkan nanti ke depan ada yang ketemu di gubuk sawah pun tidak masalah. Ya, siap. Mungkin akan seperti itu. Konsepnya kami hadir malam hari ini ada di Berebut Ngopi. Ini memang lokasi apa ya namanya, nongkrong teman-teman, juga untuk umum juga berbagai menu tersedia di sini. Barangkali berminat mau melakukan kegiatan apapun tentu bisa dilakukan di Berebut Ngopi Berebut, ini. ya. Nggih. Dan satu ritual terakhir tentu kami minta kesediaannya panjenengan untuk menuliskan satu pertanyaan. Ini tentu untuk next episode untuk kemungkinan caleg. Ya. Juga nggak tahu calegnya siapa, tapi panjenengan silahkan. Terima kasih. Panjenengan tulis saja, nanti dilipat. Pertanyaan apa yang akan panjenengan tulis, kami akan simpan dan ini nanti akan kami tanyakan pada next episode. Gitu. Terserah mau yang susah-susah ya terserah, Enggak lah. mau yang mudah ya terserah. Tapi kebetulan ini tadi pertanyaan menyasar ya, karena kehadirannya ini memang kok Gimana? langsung pertanyaan tentang pelaksanaan pemilu ya. Ya. Padahal dulu di awal itu kita belum ada wacana yang hadir itu adalah caleg, bisa saja orang awam. Orang awam ya, Nggih. pertanyaan itu masuk juga, masuk, iya. juga. Iya, monggo. Oke, Saya tak minum dulu. monggo. Terima kasih. Apa ya ini ya pertanyaannya ya? Aja nyontek lah pokoknya. Kalau sudah silahkan dilipat, nanti biar kami tidak melihat atau saya tidak melihat, nanti akan saya tutup di amplop, biar nanti jadi surprise untuk apa namanya calon narasumber kami di episode berikutnya.
Monggo. Oke, terima kasih. Ini saya lipat dan ini akan kami tanyakan untuk episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. sama-sama. Mohon maaf dengan segala keterbatasan kami tentunya dengan media seadanya. Harapan kami memang ini menjadi pembelajaran buat kami. Dan memang benar ternyata malam hari ini kami berkesempatan menghadirkan panjenengan banyak sekali pemahaman-pemahaman baru tentunya di dunia politik yang tadinya kami tabu malam hari ini terbuka dan harapannya rekan-rekan Jalu semuanya itu bisa mencermati ini sebagai langkah ke depan bahwa kita adalah generasi penerus. Toh ketika nanti senior-senior kita sudah tidak berada di jalur politik, tentu anak-anak muda yang akan muncul untuk menggantikan perannya seperti itu. Terima kasih tadi sudah ditutup panjenengan untuk pada malam hari ini kita cukupkan rekan Jalu. Next time ataupun mungkin beberapa hari ke depan kita akan undang, tetap sama konsepnya, boleh kita undang istilahnya atau kita datang itu tidak masalah. Kita tawarkan karena kita memang satu ketika kita mengundang juga bagian dari silaturahmi para calon legislatif ke daerah kami. Ketika kita datang ke rumah salah satu calon ataupun tempat yang ditunjuk pada calon pun itu satu silaturahmi kami kepada beliau para calon legislatif. Terima kasih rekan Jalu pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf bila banyak penyampaian atau jujur saya grogi malam hari ini. Nanti bisa dibandingkan video kemarin dengan video kali ini. Mudah-mudahan episode kedua nanti dengan Charles sudah lebih stabil jantungnya karena dan saya juga mohon maaf ini mendahului ya, barangkali ada hal yang kurang berkenan lah ya. Sama-sama. Intinya sama Pak Edi bahwa kita sudah satu paket Jalu Project ini bahwa kita tidak menspesialkan siapapun dalam hal politik ya, karena jalur kita adalah memang jalur pengedukasian. Harapannya seperti itu, siapapun yang rawuh ke sini, yang datang ke sini harapannya memberikan dampak positif. Dan bila mana ternyata berjodoh tentunya itu monggo kerso, karena kami dengan teman-teman Jalu membebaskan rekan-rekan Jalu tidak berpolitik praktis tetapi tidak membatasi untuk tidak berpolitik. Itu bahaya kalau tidak berpolitik bahaya. Iya, pokoknya tetap gunakan hak pilihnya di 14 Februari 2024 nanti. Mudah-mudahan atas hidayah Allah nanti anak-anak muda Telaga banyak yang amin ya rabbal alamin. Tentunya demikian rekan Jalu, mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Next episode harapannya tetap pantengin terus di medsos kami di Jalu Project, baik di YouTube, IG, Facebook maupun TikTok. Dan terima kasih sekali lagi, banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.